Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6. Untuk tema bahasan kali ini adalah pelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, namun sebelum kita memulai pembahasan, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan, ya. Langsung saja Amin. untuk tema ketika bumi berputar. Apa yang ada di benak anak-anak kelas 6 tentunya adalah hari kiamat. Jadi tema bahasan kita adalah hari kiamat. Ya, berbicara tentang hari kiamat merupakan peristiwa besar yang itu ada dalam Al-Quran, bahwa Allah sudah banyak menyebutkan tentang tema ini, bahwa hari kiamat itu juga masuk dalam rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Siapa yang tahu? Ya, Lima, hari Pak kiamat Guru. adalah merupakan rukun iman yang kelima. Itu ya. Kalau ditanya rukun iman yang kelima. Terus apa pengertian hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi bumi akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan terjadi. Jadi apa saja ciptaan Allah, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya akan dimusnahkan oleh Allah karena sifat Allah yaitu Al-Mumit, yaitu Maha mematikan. Tuh. Terus hari kiamat sendiri itu sudah disebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Jadi nanti bisa dibaca di buku Al-Qari'ah 1 sampai 11. Bunyinya gimana? Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah ila akhirih, ya, sampai terakhir ayat narun hamiyah, ya. Itu bisa dibaca. Nanti Bapak jelaskan inti-intinya, bahwa dalam surat tersebut Allah menjelaskan secara detail apa itu hari kiamat. Intinya pada peristiwa hancurnya alam semesta, bahwa amal manusia baik dan buruk nanti akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan bahas tentang macam-macam hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir itu hari setelah tidak ada hari lagi setelah hari kiamat. Macam-macam hari akhir ada dua, yaitu kiamat sughro atau kiamat kecil, ya. Kiamat sughro adalah kiamat kecil, tapi pengertian lebih lanjut adalah kiamat yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Artinya campur tangan, lebih banyak campur tangan manusia. Akibat dari campur tangan manusia itu akan terjadi kiamat sughro atau kiamat kecil. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti kecelakaan di jalan raya akibat kelalaian manusia, banjir, ya, adanya banjir, tanah longsor yang diakibatkan oleh bumi yang gundul, manusia membuang sampah tidak pada tempatnya, dan lain sebagainya. Itu untuk kiamat sughro. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya alam semesta serta isinya. Pengertian kiamat kubro ini seperti halnya pengertian kiamat pada umumnya, ya. Jadi tadi ya, hari akhir itu pengertiannya sama dengan kiamat kubro, hancurnya alam beserta isinya. Itu seperti halnya, tandanya apa? Nanti pada peristiwa hancurnya alam semesta adalah hancurnya planet-planet yang diciptakan oleh Allah, seperti matahari, ada bumi, Mars, Jupiter, dan lain sebagainya. Alam semesta akan hancur dengan hancurnya planet-planet yang diciptakan oleh Allah. Itu tanda-tanda lain yang ada dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Zalzalah 1 sampai 2 disebutkan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu tanda-tanda kiamat kubro. Artinya apa? Apabila bumi digonjang-ganjingkan oleh Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi-isinya. Itu artinya
langit bertabrakan dan lain sebagainya. Itu jelas dalam Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui ada tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat itu ada banyak ya, disebutkan dalam beberapa hadis dan disebutkan juga dalam Al-Qur'an juga ada. Tapi untuk pembelajaran kelas 6 itu ada beberapa yang bisa diidentifikasi oleh anak kelas 6. Yang pertama, tanda hari kiamat adalah banyaknya ulama yang mati atau yang wafat. Jadi ulama-ulama penyebar agama Islam di bumi banyak yang meninggal, itu menjadi salah satu tanda hari kiamat. Yang kedua adalah ilmu agama tidak dianggap penting oleh umat manusia. Jadi ketika sudah ada tanda itu bahwa banyak yang meninggalkan ajaran-ajaran agama, pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Al-Qur'an, itu menjadi tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga adalah maksiat semakin terang. Maksiat itu apa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah semakin kelihatan. Sekarang apakah sudah muncul tanda-tanda itu? Nanti anak-anak bisa mengidentifikasi agar bisa mengambil hikmahnya. Yang selanjutnya adalah laki-laki menyerupai perempuan. Itu merupakan tanda. Apa menyerupai perempuan? Adalah seorang laki-laki yang berdandan seperti halnya perempuan. Ini menjadi salah satu tanda. Terus tanda selanjutnya adalah peperangan, ya, adanya peperangan yang banyak terjadi, kerusakan bumi, itu peperangan antar negara dan lain sebagainya, pertikaian, banyaknya pertikaian, itu juga menjadi tanda. Dalam bahasa Arab, peperangan ini adalah fasadun fil ardi, ada kerusakan-kerusakan di bumi. Terus yang terakhir tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Orang-orang yang mengaku nabi. Jadi anak-anak kelas 6 pasti tahu ya, nabi terakhir, nabi rasul kita terakhir adalah Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang wajib kita imani adalah 25 nabi dan rasul. Tapi jika itu muncul hari ini ada orang-orang yang mengaku nabi, itu menjadi salah satu tanda munculnya hari kiamat ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terakhir kita akan bahas tentang, setelah kita panjang lebar pengertian dan macam-macam hari akhir, lalu tanda-tandanya, kita bagaimana hikmah mempercayai hari kiamat. Jadi sikapku adalah bagaimana kita yakin bahwa hari kiamat akan datang. Hikmahnya apa bagi anak-anak? Yang pertama, dengan mempercayai hari kiamat kita akan bertambah yakin akan kebesaran Allah, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu atas kehendak Allah. Kalau itu akan dimusnahkan juga atas kehendak Allah. Allah menjanjikan datangnya kiamat pasti akan datang juga. Selanjutnya hikmahnya, kita bertambah yakin untuk mengerjakan amal kebaikan. Hidup kita hanya untuk melakukan amal kebaikan agar mendapatkan kemenangan saat di akhirat nanti setelah hari kiamat muncul. Yang ketiga, hikmah mempercayai hari kiamat adalah menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Ya, seperti halnya apa anak-anakku? Ya, seperti mencuri, ya, minum minuman keras, narkoba, berbohong dan lain sebagainya. Jadi hal-hal perbuatan dosa itu semakin kita tinggalkan. Hikmah yang keempat adalah kita selalu bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan segala pekerjaan. Untuk anak-anak kelas 6 tentunya jujur bisa dibiasakan, jujur dengan orang tua, jujur dengan tetangga, ya, disiplin mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah waspada dan menjaga lingkungan, seperti lingkungan rumah dan sekolah. Ya, seperti tadi ada kiamat sughra yang contohnya akan terjadi longsor, banjir dan sebagainya, adalah apa? Akibat ulah manusia. Maka dengan ini hikmah kita bagaimana kita selalu menjaga lingkungan. Tentunya salah satunya agar terhindar dari penyakit wabah yang saat ini juga tengah banyak di sekitar kita. Itu kita menjaga kesehatan. Selanjutnya yang terakhir, kita tidak menunda-nunda dalam melakukan amal ibadah. Ya, amal ibadah apa? Seperti halnya yang perintahkan oleh Allah dan diperintahkan Allah, seperti halnya sholat 5 waktu, ya, mengerjakan tugas PR dari bapak ibu guru maupun mengerjakan perintah dari orang tua yang itu baik dikerjakan dan tidak ditunda-tunda. Itu jadi sikapku, aku mempercayai hari kiamat dengan bertambahnya iman kita. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Tentunya gambaran kecil tentang hari akhir sudah ada di benak anak-anakku kelas 6.
selanjutnya nanti kita bisa melaksanakan tugas yang selanjutnya itu ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.